Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh keluarga besar KPP maupun tamu-tamu undangan yang selalu saya hormati, ada perwakilan dari Pasal, ada Pak Sekda Pangkal Pinang, ada Direktur Perumda Pasar Jaya, kemudian Mas Ketua Umum TV dan para sumber dari PLN maupun dari IAPI, para pejabat tinggi media dan para tamu yang hadir di sini dan seluruh warga besar LKPP, Pak Ses, Bu Harti, dan semuanya. Kita untuk pemenang nomor 1. Pak Fadil tadi mestinya nomor 1, nomor 2-nya dia juga direktur siapa dan direktur siapa gitu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu, saya mewakili keluarga besar LKPP mengucapkan terima kasih karena hari ini Bapak Ibu berkenan hadir untuk datang di acara kami yaitu Launching Public Procurement Corporate University. Sebuah upaya yang kita lakukan supaya kemudian sumber daya manusia pengadaan ini yang ada tidak hanya di LKPP tapi juga di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bahkan instansi-instansi yang lainnya bisa mempunyai kemampuan untuk mereka kemudian melakukan upgrading. Sudah, nah ini loh, sudah. Pak Indra sih sering karaoke, ya. Tahu mana main dia bagus dan tidak. Saya ulangi, supaya kemudian kita bisa melakukan pembinaan terhadap SDM yang berkualitas, terutama yang di wilayah pengadaan. Kami LKPP akan memberikan pelatihan untuk bisa membuat modul ataupun sistem terkait disesuaikan dengan kementerian dan lembaga pemerintah daerah dan instansi yang terkait. Tapi sebelum saya bercerita banyak, saya juga ingin memberikan informasi bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari ulang tahun LKPP yang ke-17, tepatnya besok tanggal 6 Desember. Kami kemarin sudah membuat seminar nasional, hari ini kita launching salah satu produk baru dan insya Allah besok kita akan memperingati HUT tersebut. Dan usia kami sudah 17, artinya sudah remaja, anak remaja yang namanya LKPP ini mohon didoakan, mudah-mudahan semakin memberi manfaat untuk bangsa dan negara. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pada perjalanan sebuah lembaga yang namanya LKPP, saya ingin bercerita di mana dulu namanya PPK PBJ atau Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Publik. Kemudian perlu dikembangkan dalam perjalanan Republik ini karena kita melihat berkaca pada negara-negara lain. Ada PBS di Korea Selatan, OFPP di Amerika atau OGC di Inggris. Sehingga kemudian Perpres nomor 106 tahun 2007 dibentuklah namanya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Melihat perjalanan LKPP tersebut, maka banyak kebijakan pengadaan barang jasa yang telah berhasil diimplementasikan dan memiliki pengaruh pada kebijakan para pengadaan barang jasa yang ada di Indonesia ini. Tantangan yang terbesar ternyata bukan pada formulasi atau adopsinya, melainkan pada implementasinya. Seringkali manusia-manusianya ini sudah paham prosedurnya, asasnya, ketentuannya, tapi karena tidak kuat iman dan iminnya, maka kemudian kadang-kadang aturan-aturan itu ditabrak sedemikian rupa. Nah, maka perlulah di dalam instansi yang ngurusin pengadaan, tidak hanya di LKPP, untuk melakukan upgrading terus terhadap pejabat-pejabat yang berwenang terkait dengan pengadaan barang tersebut. Saya pernah mengalami ketika pertama kali masuk LKPP dalam sebuah diskusi dengan salah satu direktur LKPP, kemudian si direktur itu mengatakan bahwa pejabat pengadaan yang terkena masalah hukum, Pak, belum tentu itu yang bersangkutan tidak berintegritas. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena kadang-kadang dia tidak paham terkait aturan yang sebenarnya. Kok bisa ditaruh di pejabat pengadaan? Makanya ini adalah salah satu cara kita untuk bisa mengupgrade keilmuan dari teman-teman di pejabat pengadaan.
Sehingga kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, biasanya itu adalah istilahnya kejeblok. Orangnya sudah baik, tapi dia tidak paham aturan, dia melakukan yang dia tidak tahu, ternyata itu membuat orang lain bisa diuntungkan dan merugikan negara. Itulah yang mesti kita hindari dari pengadaan barang jasa yang sedang kita hadapi ini. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kemudian sejalan dengan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Apa itu? Tentang ASN yang mewajibkan setiap pegawai untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Secara khusus, pembelajaran terintegrasi ke depan akan dilakukan dengan pendekatan baru yang namanya ASN Corporate University dan mengedepankan pembelajaran yang dinamis melalui pembelajaran mandiri melalui dukungan teknologi informasi. Di mana alhamdulillah kita hadir di sini lewat program Public Procurement Corporate University ini. Kita masuki tahap launching, kemudian akan diikuti dengan sarasehan. Ada 3 narasumber yang telah hadir di sini, kemudian setelah itu akan diterapkan dimulai dari LKPP dulu. Kemudian kementerian, lembaga pemerintah daerah lain maupun instansi yang tertarik, mereka bisa kemudian koordinasi dengan Deputi Bidang SDM kami, Bu Harti, supaya akan bisa mengadopsi modul sistem yang bisa dibuat teman-teman di wilayah atau di kementerian lain sebagai coaching untuk para pejabat pengadaannya. Itulah harapan besar kami terhadap implementasi Public Procurement Corporate University yang insya Allah akan kita mulai di tahun 2025. Besar harapan dari kami, Bapak Ibu, selaku mitra LKPP bisa mewujudkan sumber daya manusia, pengadaan barang jasa nasional yang berkualitas, berintegritas, dan adaptif. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan launching sarasehan Public Procurement Corporate University secara resmi saya nyatakan dibuka. Yang kedua juga hasil daripada juara 1 punya Pak Fadli tadi secara resmi saya luncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala sudah meluncing baik program maupun logo dari Public Procurement Corporate University. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan 2 video yang dikemas oleh ada juara 1 nih, Fadli Arif. terkait dengan acara kita pada hari ini. Silakan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional melalui pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP berkomitmen untuk menjadi learning organization guna membangun SDM berkompetensi tinggi dan berkinerja unggul melalui implementasi Public Procurement Corporate University. Public Procurement Corporate University merupakan salah satu strategi LKPP dalam mengintegrasikan sumber daya, proses bisnis, dan setiap individu untuk terlibat dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kompetensi dan kinerja secara terus-menerus. LKPP memiliki kerangka kerja dalam mengimplementasikan corporate university yang terdiri dari 7 unsur, yaitu tata kelola strategi pembelajaran, fokus pembelajaran, manajemen pengetahuan, infrastruktur pembelajaran, sistem penyelenggaraan solusi pembelajaran, arsitektur solusi pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Karakteristik pengembangan kompetensi pada LKPP meliputi relevan, yaitu pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai kebutuhan rencana strategis organisasi yang mampu mengatasi permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta mampu mengisi gap kompetensi pegawai sehingga pembelajaran dapat tepat sasaran.
upload di anu nggak? Dipelajari YouTube. dan diterapkan melalui Valid. implementasi Ini, pengetahuan hah? Yang kayak gitu nggak ada? Nanti ya kalau udah selesai saya upload. sesuai Oh, gitu. dengan tujuan Ini kayak gini lah saya. kompetensi, Tapi belajar juga ada. yaitu Kalau cara-cara saya rekam. pengembangan kompetensi dilaksanakan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan waktu, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi. Aksesibel, yaitu pengembangan kompetensi mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, di mana dan dari mana saja, serta tersedia setiap saat. Dengan penerapan Public Procurement Corporate University, diharapkan dapat memenuhi tujuan dan sasaran strategis organisasi, memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan, memenuhi rencana pengembangan sumber daya manusia, mendukung pola karir, dan mendukung pelaksanaan manajemen talenta. Mari kita dukung pelaksanaan Public Procurement Corporate University untuk mewujudkan SDM pengadaan barang jasa yang unggul dan kompeten. Buat sendiri aneh masih.